بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والنية والعمل لله تعالى. درسنا اليوم عن الحث على بر الوالدين والتحذير من العقوق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah guru kita Syekh mengucapkan hamdalah dan sholawat atas Nabi, beliau mengingatkan kita semua agar kita niat ikhlas karena Allah pada pertemuan hari ini, yang insya Allah kita pada pertemuan hari ini akan membahas tentang anjuran berbakti kepada kedua orang tua dan larangan terhadap sikap durhaka kepada keduanya. Naam, Syekh. إخوتي وأخواتي المؤمنين، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, guru kita Syekh barusan menyitir satu ayat Al-Quran, dua ayat Al-Quran dari surah Al-Isra. Allah Ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. فمعنى قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر الله عباده أمرا مقطوعا به بأن لا يعبدوا إلا إياه، لأنه لا معبود بحق إلا الله تعالى. Apa makna ayat Al-Quran firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Maknanya adalah bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan kepada para hambanya dengan perintah yang pasti dan qat'i agar mereka tidaklah menyembah kepada selain Allah, karena Allah adalah Tuhan yang patut untuk disembah. والعبادة هي نهاية التذلل، أقصى غاية الخضوع والخشوع. Dan ibadah adalah puncak dari perendahan, puncak dari sikap ataupun merasa takut. فلا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. Maka tidaklah kita menyembah, beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. إذن قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وأمر الله تعالى بالإحسان للوالدين. Berikutnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah
wabil walidaini ihsana. Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wal ihsanu huwa al-birru wal ikram. Berbuat baik itu adalah al-birru wal ikram. Memuliakan kedua orang tua, juga dia melakukan perbuatan berbakti kepada kedua orang tua. Wa birrul walidaini wajibun fi kulli ayyamis sana. Nah, berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib. Wajib dilakukan setiap hari pada tahun-tahun yang dimana kita hidup. ولا يوجد في الإسلام شيء يقال له يوم عيد الأم أو يوم عيد الأب. Perlu kita ketahui bahwa di dalam Islam sebenarnya tidak mengenal hari yang dikatakan hari ibu, hari bapak. Islam tidak mengenalnya. فبرهما والإحسان إليهما مشروع في كل أيام السنة وليس في يوم واحد فقط. Mengapa demikian? Karena berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan anjuran yang harus dilakukan di setiap hari. Ya, bukan hanya dikhususkan pada satu hari saja. فقد روى مسلم عن عبد الله بن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل يعني بعد الإيمان بالله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة لوقتها. قلت ثم أي يعني يا رسول الله؟ فقال الرسول بر الوالدين. Nah, diriwayatkan dari Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya beliau bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, amal apa yang paling utama setelah beriman kepada Allah dan beriman pada Rasulullah? Tentunya qala berkata atau bersabda baginda Rasulullah, as-sholatu liwaqtiha, salat pada waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya, summa ayyu, kemudian apa setelah itu wahai Rasulullah? Qala berkata, bersabda baginda Rasulullah, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. وروى مسلم عن الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. انتهى. رغم أنف قال أهل اللغة معناه ذلة وأصله لصق أنفه بالرغام وهو تراب مختلط برمل. Imam Muslim meriwayatkan dari Rasulullah Muhammad SAW, rohima anfu man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Maknanya adalah rohima anf itu adalah maknanya menurut pakar bahasa adalah merugi, zalla, rugi. Yang makna dasarnya adalah menempelkan hidung di tanah yang berpasir. Naam, Syekh. والمعنى أن بر الوالدين عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول الجنة والفوز في الآخرة. فمن قصر في ذلك فقد خسر خسارة كبيرة.
Nah. Ya, makna hadis tadi, makna hadis rohima anfu man adraka ila akhirih adalah maknanya berbakti kepada kedua orang tua, ya, berbakti kepada orang tua di usia tua dan kondisi keduanya yang lemah, dengan merawat dan melayaninya, memberi nafkah atau selain itu adalah sebab masuk surga dan keberuntungan di akhirat. Jadi orang yang teledor, orang yang abai dalam hal ini, maka ia telah merugi dengan kerugian yang besar. فمن قصر في ذلك فقد خسر خسارة كبيرة وقد قال عليه الصلاة والسلام رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما رواه الحاكم والطبراني والبيهقي. Sekali lagi, orang yang teledor, orang yang abai terhadap hal perkara ini, maka sungguh dia mendapatkan kerugian yang besar. Rasulullah bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa sakhatuhu fi sakhotihima. Ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua dan murka Allah berada pada murka kedua orang tua. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya, Tabrani dan Al-Baihaqi. Naam, Syekh. فبر الوالدين إخوة الإيمان فوز كبير في الدنيا والآخرة. Maka berbakti kepada kedua orang tua, wahai para pendengar, pemirsa, hadirin hadirat, merupakan keberuntungan yang besar, baik di dunia dan akhirat. وعقوقهما خسران مبين بل هو من أكبر الكبائر. Sementara durhaka terhadap keduanya merupakan perkara yang rugi, kerugiannya nyata, bahkan termasuk salah satu dosa-dosa yang terbesar. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء رواه البيهقي والطبري. أي لا يدخل هؤلاء الثلاثة الجنة مع الأولين أي لسبق العذاب لهم إن لم يعفو الله عنه. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini hadis sahih, Thalathatul la yadkhuluna al-jannah al-'aq liwalidayhi wad-dayyuth wa rajulatud nisa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Tabari. Maknanya bahwa tiga kelompok manusia, ya, tersebut, al-'aq liwalidayhi wad-dayyuth wa rajulatud nisa, tidak masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang masuk pertama kali ke dalam surga. Maksudnya orang-orang ini masuk ke surga nanti, jika dia memang masuk surga, itu mendapatkan siksa dahulu karena perbuatannya ini, jika Allah tidak mengampuni mereka atas dosa-dosa ini. Al-'aqu liwalidayhi maknanya adalah siapa itu? Al-'aqu liwalidayhi, orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Yang kedua dayyuth, kemudian yang ketiga warajulatun nisa. Hal nahtaj ila bayan syekhi makna dayyuth wa rajulatun nisa. الديوث هو الذي يرى الزنا في أهله في زوجته وهو قادر على أن ينهاها عن ذلك فلا ينهى. Perlu kita ketahui makna dayyuth itu siapa sih yang seperti ini, tidak bisa masuk surga pertama kali, sebagaimana orang yang masuk surga langsung, adalah seseorang suami yang melihat istrinya berzina. Dia sebenarnya mampu untuk mencegahnya, melarangnya, mencegah, tapi dia tidak lakukan. Itu namanya dayyuth. Naam, Syekh.
فمعناه المرأة التي تتشبه بالرجال. Sementara yang kelompok ketiga adalah rojulatun nisa. Siapa dia? Perempuan yang menyerupai laki-laki. هؤلاء الثلاثة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء لا يدخلون الجنة مع الأولين أي لسبق العذاب لهم إن لم يعفو الله عنهم وأما إن تابوا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له رواه ابن ماجه. Ya. Jadi 3 kelompok orang. Yang pertama orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Yang kedua adalah dayuth. Yang ketiga adalah rojulatun nisa. 3 kelompok ini tidaklah masuk surga bersama orang-orang yang masuk surga pertama kali. Sebab mereka disiksa oleh Allah Ta'ala karena dosa-dosa besar ini. Karena dosa-dosanya ini. Jika Allah tidak mengampuni dosa-dosa mereka. Namun apabila mereka bertobat pada Allah, maka sungguh baginda Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah." Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak memiliki dosa. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Naam, Syekh. والعقوق أحبابنا الكرام ضابطه كما قال بعض العلماء هو ما يتأذى به الوالدان أو أحدهما تأذيا ليس بالهين في العرف يعني في عرف الناس كشتم الأم وشتم الأب أو ضرب الأم أو الأب أو كان يهين أمه أو أباه أمام الناس بل نص بعضهم أنه يجب على الولد أن يطيع والديه في كل ما في تركه يحصل لهما غم بسبب تركه له أي مما ليس فيه معصية. Ya. Apa itu makna durhaka terhadap kedua orang tua? Dhobitnya, ya, ukurannya, sebagian ulama mengatakan sesuatu yang dianggap durhaka pada orang tua itu adalah suatu perbuatan yang dengannya perbuatan itu menyebabkan kedua orang tua atau salah satu darinya merasa tersakiti dengan bentuk kesakitan yang tidak ringan menurut pada umumnya kebanyakan manusia. Seperti mencaci orang ibu, mencaci ayah. Ini adalah perbuatan yang tidak ringan, adalah menyakiti hati yang tidak ringan sifatnya menurut pada umumnya orang. Atau memukul ibu, atau memukul ayah, atau menghina ibu ataupun ayah di depan orang-orang. Banyak. Bahkan sebagian dari ulama itu menaskan bahwa wajib bagi seorang anak untuk mentaati kedua orang tuanya dalam semua perkara yang apabila ditinggalkan perkara tersebut akan menyebabkan keduanya merasa tersakiti. Tentunya perkara yang ditinggalkan ini tidak ada unsur maksiat di dalamnya. Karena itu maka kalau ada perkara seperti itu yang jika ditinggalkan, ya, tidak ditaati kedua orang tuanya, ditinggalkan oleh anaknya tidak ditaati, kok nanti berefek pada orang tuanya tersakiti sebab meninggalkan itu si anak tidak mentaatinya, maka wajib bagi seorang anak untuk mentaatinya, harus menjalankannya dengan syarat itu tidak ada unsur maksiat. Naam, Syekhi. وأما ما لا يحصل لهما غم بسبب تركه فلا يجب عليه طاعتهما فيه. Adapun terhadap perkara yang seandainya perkara tersebut tidak ada berdampak pada rasa sedih sebab meninggalkannya, ya, maka tidak ada kewajiban untuk mentaatinya di dalamnya. Syaratnya itu adalah bukan untuk maksiat.
فلو طلب أحد الوالدين من ولده شيئا مباحا كترتيب المكان أو غسل الصحون أو تسخين الطعام أو عمل الشاي وما أشبه ذلك، وكان يغتم قلبه إن لم يطعه في ذلك، حرم على الولد إن لم يفعل. Nah, Insya Allah. Maka seandainya salah satu dari kedua orang tua kita menyuruh anaknya, ada salah satu dari kedua orang tua itu menyuruh anaknya untuk melakukan sesuatu yang hukumnya secara agama boleh dilakukan. Seperti contohnya merapikan ruangan tempat, ruangan, atau mencuci piring, atau menghangatkan makanan, memanaskan makanan, menghangatkan makanan, atau membuat teh, atau yang semisalnya, maka jika hati kedua orang tuanya atau salah satunya bisa menjadi sedih jika tidak ditaati dalam perkara ini, maka haram bagi sang anak untuk tidak melakukannya. ودرجة المعصية في ذلك على حسب الإيذاء الذي يحصل. Derajat kemaksiatan, derajat dosa maksiat dalam perkara durhaka terhadap orang tua ini, ya, sesuai dengan seberapa tingkat menyakiti orang tua tersebut. Semakin itu menyakiti orang tua, maka derajat maksiatnya semakin naik, semakin tinggi. Nah. أما إن كان لا يتأذى بامتناعه فمجرد ذلك ليس حراما، لكن من البر طاعتهما في كل ما لا معصية فيه، بل بر الوالدين مقدم على كثير من النوافل. Adapun seandainya jikalau dengan tidak melaksanakan perintah orang tua, tidak menyebabkan orang tua tersebut sedih, maka sekedar ini saja, maka hukumnya tidaklah haram kalau tidak melakukannya. Namun perlu dicatat, taat kepada kedua orang tua di setiap perkara yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya, itu merupakan bentuk berbakti kepada orang tua. Bahkan berbakti kepada orang tua itu didahulukan daripada kebanyakan sebagian besar dari perbuatan sunnah lainnya. وباب البر إخوة الإيمان واسع يدخل فيه التواضع لهما والدعاء لهما. الله تعالى قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أي لهما جانبك متذللا لهما من فرط رحمتك إياهما وعطفك عليهما، وارفق بهما وادع لهما بأن يرحمهما الله كرحمتهما لك عندما كنت صغيرا محتاجا لهما. Pintu untuk melakukan berbakti, pintu berbakti kepada orang tua itu sungguh sangat luas. Yang termasuk di dalamnya adalah bersikap tawadhu seorang anak terhadap kedua orang tua. Mendoakan kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Maknanya alin lahuma. Maksudnya adalah bersikaplah lemah lembut terhadap keduanya dengan cara tawadhu dan rendah hati kepada keduanya, karena engkau begitu mengasihi keduanya dan menyayangi keduanya. Jadi kita bersikap itu karena kita sayang dan mengasihi beliau. Bersikap lemah lembut
kepada keduanya, serta berdoalah untuk mereka, agar Allah merahmati keduanya sebagaimana keduanya menyayangimu saat engkau kecil ketika engkau membutuhkan kepada kedua orang tua. Naam, Syekh. ومن البر ترك كل ما يزعجهما. قال ابن عباس: لا تنفض ثوبك فيصيبهما الغبار. وقال عروة: لا تمتنع عن شيء أحباه. Nah, sebagian dari berbakti kepada orang tua adalah meninggalkan setiap atau semua perkara yang dapat mengganggu keduanya, yang mengganggu kedua orang tua. Itu kita tinggalkan, itu termasuk berbakti. Sebagaimana Ibnu Abbas berkata, la tanfud taubaka fayusibahu malhubar. Jangan engkau kibaskan pakaianmu sehingga mereka terkena debunya. Wa qala Urwah berkata, la tamtani an syai'in ahabbah. Maknanya jangan engkau enggan melakukan apapun yang mereka sukai. ويدخل فيه أيضا الإحسان إليهما بالمال والخدمة والزيارة، بل حتى بزيارة من يحبونه، وحتى بعد موت الوالد أو الوالدة فإن الشخص يثاب بزيارة من كان الوالد يودهم أو كانت الأم تودهم أيضا. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه بعد أن يوليه، أي بعد أن يموت. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره. Ya. Termasuk di dalamnya juga berbakti kepada orang tua adalah al-ihsan ilaihima. Berbuat baik kepada keduanya dengan memberikan nafkah berupa harta. Kemudian al-khidmah. Khidmah itu adalah dia melayani kedua orang tua. Waz-ziyarah, dan mengunjungi kedua orang tua. Itu termasuk bagian dari birrul walidain. Bahkan mengunjungi orang yang dicintai oleh kedua orang tua. Bahkan juga hatta setelah kedua orang tua meninggal, misalkan, maka seseorang, anak apabila mengunjungi orang yang dahulu pernah dicintai oleh kedua orang tuanya, seperti ayah atau ibunya, dikunjungi oleh orang tersebut, maka orang tersebut atau anak tersebut mendapatkan pahala. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW, inna min abarril birri an yabarrar rajulu ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya. Maknanya, di antara bentuk berbakti yang paling utama adalah berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh ayahnya setelah ayahnya meninggal. Begitu juga oleh ibunya. Jika ada orang yang dicintai oleh ibunya, kemudian kita kunjungi, maka itu termasuk perbuatan baik juga. Setelah ibu kita meninggal, kita mengunjungi yang beliau cintai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. أيها الأحبة الكرام، لقد بالغ الشرع في التوصية بالوالدين وأمر باستعمال جانب اللين واللطف عند مخاطبتهما ونهى عن إيذائهما، بل لم يرخص في أدنى كلمة من كلمات التضجر كقول أف لهما. فقال عز من قائل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فإذا كان من العقوق أن يقول الولد لأحد والديه إذا طلب منه شيئا أف تضجرا منه، فكيف بما زاد على ذلك؟ كيف بمن يشتم والديه أو يضربهما
Na'udzu billahi min dzalik. Iya, Nah, syariat Islam sangat menekankan pesan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan memerintahkan agar bersikap penuh rendah hati, lemah lembut dalam berbicara dengan mereka. Syara juga melarang menyakiti keduanya orang tua, bahkan tidak memperkenankan mengatakan satu kata sekalipun yang menunjukkan sikap jengkel, kesal, bosan, seperti kata atau dalam bahasa kita Ya. Allah Ta'ala berfirman, fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maknanya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan atau Janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jika termasuk bentuk durhaka, ketika salah satu dari kedua orang tua meminta sesuatu dari anaknya agar ia melakukannya, lalu ia berkata kepada mereka atau karena bosan dan jengkel kepadanya, maka bagaimana dengan perbuatan yang lebih parah dari itu? Bagaimana dengan anak yang mencaci kedua orang tuanya, memukulnya? Na'udzubillah min dzalik, semoga kita dijauhkan dari perbuatan ini. Naam, Syekh. wailun lil'aqi ثم ويل له فقد روى الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه، يعني العقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة. فليبادر العاق للتوبة واستسماح والديه، فالحذر الحذر إخوة الإيمان من العقوق. فبر الوالدين سبب للنجاح والفلاح والبركة في الدنيا والآخرة، وسبب للرزق ولتيسير الأمور وللفتوح ونيل الأجر والدرجات. Nah, celakalah bagi orang-orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Sungguh Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab Mustadrak dengan sanad yang sahih bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uquqal walidaini fa innahu yu'ajjalu li sahibih. Maknanya, balasan dari semua dosa akan Allah tangguhkan sesuai dengan kehendaknya hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Kecuali dosa durhaka kepada orang tua, sungguh Allah akan mempercepat siksaan baginya di dunia sebelum di akhirat. Maka mari bagi yang pernah melakukan durhaka kepada orang tua, hendaknya bertobat kepada Allah dan meminta maaf kepada kedua orang tua. Marilah kita juga harus betul-betul waspada dari terjatuh pada sikap durhaka kepada orang tua. Marilah kita takut sama Allah, ya, dengan berbakti kepada orang tua. Sungguh berbakti kepada kedua orang tua adalah kunci keberhasilan dan keberuntungan di dunia dan akhirat, serta keberkahan di dalam kehidupan dunia juga akhirat. Berbakti kepada orang tua juga adalah sebab memperoleh rezeki, dimudahkan segala urusan, sebab memperoleh ilmu dan kesalehan, serta jalan meraih pahala dan derajat kemuliaan yang tinggi. Naam, Syekh. وقد سئل العلامة المحدث الهرري رحمه الله تعالى عن شخص كان قصر مع والديه ثم ماتا، ماذا يفعل؟ قال: يحسن إليهما
بكثرة الزيارة وقراءة القرآن وإهداء الثواب ونحو ذلك من أنواع الإحسان كالاستغفار لهما. Telah ditanyakan suatu pertanyaan kepada seorang ulama, al-alim al-allamah, seorang pakar hadis, Syekh Abdullah Al-Haruri rahimahullah, tentang seseorang yang semasa orang tuanya masih hidup, dia teledor abai terhadap berbakti kepada orang tua. Lalu kemudian kedua orang tuanya ini wafat. Dia mengatakan orang tadi, terus anak itu lakukan setelah wafat kedua orang tua. Maka Syekh Abdullah Al-Haruri berkata, dia hendaknya melakukan perbuatan baik kepada kedua orang tua dengan cara memperbanyak menziarahi kubur beliau, membacakan Al-Quran, dan menghadiahkan pahala untuk disampaikan kepada kedua orang tua dan sejenisnya dari perbuatan-perbuatan, amal-amal yang baik yang itu bisa kita hadiahkan pahalanya kepada kedua orang tua. Termasuk kita minta ampun atas dosa-dosa kedua orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ونحذركم من قصة مكذوبة تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن امرأة كان ابنها ينازع الموت وكان لا يموت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقيل له إن له أما كان عاقا لها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها أن سامحيه، فلم تقبل أن تسامحه. Ada cerita yang perlu untuk kita sebutkan, dan cerita ini adalah kebohongan besar yang mengatasnamakan Rasulullah. Dan ini tidak benar cerita ini. Cerita itu mengatakan bahwa ada seorang perempuan, ibu, yang anaknya sedang sakaratul maut, menjelang mati, namun tidak kunjung meninggal. Lalu Nabi Muhammad SAW dalam cerita yang bohong ini katanya bertanya tentang orang tersebut yang sulit untuk mati tadi. Lalu dikatakan bahwa dia itu, seorang anak ini, dulu pernah durhaka kepada ibunya. Lalu kemudian baginda Rasulullah mengutus seseorang untuk memintakan maaf kepada sang ibunya atas apa yang diperbuat oleh si anak ini. Namun sang ibu ternyata tidak mau memaafkan. Lalu katanya dalam cerita ini, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, tolong bawakan ke sini kayu bakar agar kita bakar orang ini yang sedang sakaratul maut, yang belum mati-mati. Kenapa? Karena dia tidak mati-mati katanya. Lalu dikatakan dalam kisah yang Naam Syekhi, وقيل في هذه القصة المكذوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ائتوا بخشب كي نحرقه لأنه لا يموت، فالأم عندئذ على زعمهم خافت على ولدها من الاحتراق بالنار فسامحته فمات، فهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, ceritanya berlanjut. Tatkala sang ibu tadi tidak menerima permintaan maaf ya kepada anaknya, maka Rasulullah memerintahkan sahabat untuk membawakan kayu bakar. Tujuannya untuk dibakar itu sang anak yang masih hidup itu, yang belum meninggal. Nah, kenapa? Karena belum meninggal. Lalu tatkala ibunya mengetahui hal itu, maka ibunya takut anaknya akan dibakar. Lalu kemudian barulah sang ibu itu katanya dalam kisah yang bohong ini memaafkan sang anak. Lalu kemudian setelah dimaafkan, katanya dalam cerita yang bohong ini, anak tadi meninggal. Ini betul-betul pendustaan, dusta terhadap Rasulullah SAW, kisah bohong ini.
Naam Syekhi. هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبعد المسلمين، وهذه القصة فيها إرعاب الأم على ولدها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك. Kenapa ini bohong? Di antaranya isinya tidak mungkin itu dilakukan oleh seorang nabi. Karena nabi tidaklah menakut-nakuti orang Islam. Karena hukum menakut-nakuti orang Islam itu maksiat. Nah, dalam cerita ini terdapat ketakutannya sang ibu atas apa yang terjadi pada anaknya, yaitu mau dibakar. Sementara Nabi tidak akan melakukan perbuatan seperti ini. Sehingga kisah ini adalah kisah bohong yang dialamatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Naam Syekhi. والآن نذكر لكم فائدة حصلت مع شخص ووالده، وهي بعنوان كيف ترحل ويبقى الأثر الجميل. Saya akan menceritakan kisah yang menceritakan tentang seseorang pemuda yang berbuat baik kepada orang tuanya, yang diberi judul bagaimana engkau bisa pergi dan meninggalkan bekas yang indah. Judulnya itu. Naam Syekh. قيل بأن رجلا أخذ أباه العجوز إلى أحد المطاعم الفاخرة لتناول العشاء. Diceritakan atau dikatakan bahwasanya ada seseorang laki-laki, seorang anak laki-laki yang membawa orang tuanya, bapaknya, tepatnya bapaknya yang sudah lanjut usia, ke salah satu restoran yang mewah untuk makan malam. وكان الأب كبيرا في السن ويرتجف. Sementara ayahnya tadi yang dibawa itu sudah lanjut usia, juga gemetaran. وعندما يأكل يتناثر الطعام على الأرض وعلى ملابسه. Nah, karena beliau lanjut usia dan gemetaran, ini di restoran yang mewah. Ketika beliau makan, sang bapak ini, ayah ini, akhirnya makannya itu jatuh ke tanah. Banyak tumpahan makanan yang jatuh ke tanah, bahkan kena pakaian beliau. Nah, حتى لفت هذا نظر كل من كان في المطعم. Nah, peristiwa ini menjadi perhatian bagi semua orang yang ada di restoran tersebut. وبقي هذا الرجل هادئا. Sementara apa yang dilakukan oleh sang anak tadi terhadap bapaknya yang seperti itu, dia tetap tenang. وانتظر لحين انتهاء أبيه من الأكل. Dan sang anak ini dengan sabar menunggu sampai ayahnya selesai makan. وبعد ذلك أخذه إلى المغسلة وغسل يديه وفمه ووجهه ونظف له ثيابه. Apa yang dilakukan setelah ayahnya selesai makan? Sang anak tadi membawa beliau, ayahnya, ke tempat cuci tangan di wastafel, lalu mencuci tangan kedua orang tuanya, kemudian mencuci mulut beliaunya, ayahnya, kemudian wajahnya, dan membersihkan pakaiannya. ثم عاد ونظف المكان بكل هدوء ودفع الفاتورة. Nah, lalu setelah itu kembali, dan sang anak ini kembali dan membersihkan tempat tadi, tempat makan tadi dengan tenang, santai dengan tenang. Kemudian setelah itu baru membayar bil makanannya.
وخرج وسط أنظار كل من كان في المطعم. Lah, ketika keluar, orang-orang yang hadir, yang ada di tempat makan itu sama-sama melihat apa yang dilakukan oleh anak ini terhadap orang tuanya. Dilihatlah sampai keluar peristiwa tadi. وبينما هو وأبوه يهمان بركوب السيارة لحقه رجل كان موجودا داخل المطعم وطبع قبلة على رأس الأب على رأس أبيه وأخرى على جبينه. Ya. Lalu tatkala keduanya, si anak ini dan orang tuanya, ayahnya ini mendekati mobil hendak naik, kemudian adalah salah satu orang yang ada di restoran tadi, yang makan di restoran tadi, salah satu orang ini, dia mendekati keduanya, lalu dia mencium ya kepala dari sang ayah orang tadi, juga mencium kening dari ayah orang tadi. وقال الرجل للابن سيدي ألم تنتبه أنك تركت شيئا في المطعم؟ فقال الابن له لا. Nah, kemudian sang laki-laki tadi yang mencium kepala dan kening dari seorang ayah tadi itu, dia mengatakan kepada seorang anak tadi yang membawa ayahnya, "Wahai Tuan, tidakkah engkau perhatikan bahwasanya engkau telah meninggalkan sesuatu di restoran tadi?" Lalu sang anak tadi, orang sama ayahnya mengatakan, tidak meninggalkan apa-apa. Nah, gitu. فرد عليه الرجل بلى لقد تركت درسا بليغا في بر الوالدين لكل من في المطعم. Nah, apa setelah mendapatkan jawaban itu, orang laki-laki tadi itu mengatakan, menolak, enggak ada yang kamu tinggalkan. Kamu telah meninggalkan pelajaran penting di dalam urusan berbakti kepada orang tua. وهكذا رحلا وبقي الأثر الجميل. Nah, pelajaran penting ini adalah meninggalkan afwan. وفي الختام نذكر لكم قصة خلاف حصلت بين الشاب مع والده. Ya, sebelum masuk ke dalam cerita lagi, tadi adalah ada pelajaran penting yang ditinggalkan oleh seorang anak tersebut terhadap orang yang makan di restoran, yang itu adalah berbakti kepada orang tua. Dan di akhir cerita ini, beliau akan menjelaskan tentang kisah lainnya yang terjadi pada seorang laki-laki dengan ayahnya, terjadi khilaf, ada perbedaan antara anak dan bapaknya. Naam Syekh. قال أحد الشباب حدث خلاف بيني وبين والدي. Berkatalah berkata salah satu dari seorang pemuda, telah terjadi pertentangan antara aku dan orang ayahku, sampai terjadi suara meninggi. والدي وذهبت لسريري. Naam Syekh. ثم تركت والدي وذهبت لسريري. Lalu setelah kejadian itu,
terjadi perselisihan antara dia dan ayahnya dan sampai ada nada tinggi yang dia ucapkan kepada ayahnya, lalu dia meninggalkan ayahnya dan dia menuju ke tempat tidurnya. وفي اليوم التالي بعد أن انتهيت من الجامعة أخرجت جوالي وأنا على بوابة الجامعة. Pada hari berikutnya, setelah sang anak ini selesai kuliah, kemudian dia mengeluarkan HP-nya yang berada di pintu gerbang kampus. Naam, Syekh. قال أخرجت جوالي وأنا على بوابة الجامعة فكتبت رسالة أداعب بها قلب والدي الحنون. Ya. Apa yang dilakukan seorang anak ini setelah mengeluarkan HP-nya dan dia berada di pintu gerbang kampus mau pulang, dia menulis pesan lewat HP yang ditujukan kepada orang tuanya. فكان مما كتبت سمعت أن باطن قدم الإنسان ألين وأنعم من ظاهرها فهل يأذن لي قدمكم بأن أتأكد من صحة هذه المقولة بشفتاي؟ يعني يسأل والده هل أستطيع أن أقبل باطن قدميك؟ Nah, sang anak ini sebenarnya dia merasa bersalah sehingga dia menulis di message-nya, di pesannya, dia mengatakan, saya mendengar bahwasanya telapak kaki yang bawah itu lebih lembut daripada daripada kaki yang di atasnya, kulit kaki yang di atasnya. Maka kata dia, apakah engkau memberikan izin kepadaku untuk aku cium sehingga saya memahami bahwa perkataan itu adalah benar. Dengan mulutku akan aku cium telapak kakimu yang bawah itu. Naam, Syekh. Qala wa wasaltu lil baiti wa fatahtu al-baba wa wajadtu abi yantadhiruni fi as-salati wa dumu'uhu ala khaddihi wa qala li la lan asmah laka bi taqbil qadami wa amma al-maqulatu فصحيحة وقد تأكدت منها عندما كنت أقبل قدميك ظاهرا وباطنا يوم أن كنت صغيرا ففاضت عيناي بالدموع. Nah, setelah dia ceritanya sampai ke rumah, dibuka pintu rumah, maka didapati ayahnya sedang menunggu dia di ruang tunggu, di ruang tamu. Kemudian ayahnya dalam kondisi menangis, air matanya berjatuhan di pipinya. Seraya beliau berkata kepada anaknya, tidak akan aku izinkan engkau mencium kedua telapak kakiku. Adapun perkataan tersebut yang menyatakan bahwa lebih lembut telapak kaki bawah daripada yang atas, ya kulitnya, itu betul. Maka saya sungguh telah membuktikannya. Tatkala aku mencium, kata beliau, kedua telapak kakimu, baik batin, baik dalam maupun yang di luarnya, di saat kamu masih kecil. Kemudian, fafadot ainaya bitumu, kemudian anak ini menangis bergelimang air mata. إخوة الإيمان الأب والأم سيرحلون يوما بأمر ربنا فتقربوا لهم وبروهم قبل أن تفقدوهم وأما إن كانوا قد رحلوا فترحموا عليهم
وادعوا لهم. Hadirin hadirat para pemirsa yang mengikuti Zoom kali ini, ketahuilah Bapak Ibu kita akan meninggal. Bapak Ibu kita akan meninggal di suatu saat atas izin Allah. Maka berbuatlah baik kepada mereka. Dekati mereka sebelum mereka hilang dari diri kita, sebelum mereka pergi. Maka mintalah rahmat pada Allah atas mereka. Dan berdoalah kalian kepada Allah untuk mereka. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min abarri an-nasi biwalidina Amin. wa min atqahum wa min ahsanihim khuluqa bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Amin. Ya Allah, kami meminta kepadamu agar Engkau menjadikan kami termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Juga kami menjadi orang yang paling bertakwa. Dan juga kami menjadi orang yang baik akhlaknya dengan karunia-Mu ya Allah, dengan kemuliaan-Mu ya Allah. Wahai Zat yang Maha Mulia, kabulkanlah doa kami. Alhamdulillahi awwalan wa akhira. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina wal mu'minat. Alhamdulillah. Kami kembalikan kepada admin. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. دكتور فجر إن كان لأحد سؤال أو استيضاح عن هذا الدرس فليسأل. Ada nggak dari yang hadir untuk bertanya? Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Ka'anna la yujad syekhi. لا يوجد. Naam syekhi. طيب. Ada di chat itu Ustaz. Wahid syekhi yujad yaqul yas'al kaifa in kana al-walidaini kafiraini. إن كان الوالدين كافرين هناك حالين، إما أن يكونا كافرين أصليين أو مرتدين. Baik. Bagi yang bertanya, bagaimana jika orang tuanya kafir, maka kata Syekh, ada dua hukum sebenarnya. Satu, kafirnya itu asli atau murtad. Naam Syekh. الكافرين الأصليين الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم وإن جاهداك وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله تعالى أمرنا بالإحسان إليهما إن كانا الأبوان كافران أصليان. الله تعالى أمرنا بالإحسان إليهما، لكن لا يطيعهما في كفرهما ولا معاصيهما.
وهذا معنى قول الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا. Ya, jawabannya pertama, jika orang tuanya kafir asli, bukan murtad, maka sebagaimana dalam ayat Al-Quran, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, maka diperintahkan oleh Allah pada orang tersebut, anak tersebut yang muslim, orang tuanya kafir asli, untuk berbuat baik, tetap berbuat baik kepada orang tua. Namun tidak dalam urusan tidak taat jikalau itu ada unsur kekufuran atau kemaksiatan. Jadi kalau orang tuanya meminta untuk kufur atau meminta untuk berbuat maksiat yang itu dilarang oleh Islam, maka tidak ada ketaatan baginya. Nah, Syekh. Wa ammal abawani al-murtaddani falaysa lahuma birr. Adapun jika kedua orang tua atau salah satunya itu yang murtad, maka tidak ada keharusan, tidak ada yang namanya berbuat baik kepada orang yang murtad. Lakin in ahsana ilaihima liyuqarribahuma min ad-din wa yurji'ahuma ila din al-Islam fahadha 'amalun min afdalil a'mali. Namun khairun lahu min ad-dunya wa ma fiha. Walaupun kepada orang tua yang murtad tidak ada sebenarnya kebaikan yang harus ditunaikan seorang anak kepadanya, namun seandainya dia berbuat baik kepada kedua orang tua seperti ini dengan tujuan agar dia mendekati hatinya, membujuknya, agar dia mau kembali lagi ke dalam Islam, memeluk agama Islam kembali, tidak murtad, maka ini adalah perkara yang utama, perkara yang baik dan utama. Naam, Syekh. Nah, hal yujad soal ghairuhu? Wasal al-muradu lis-sa'ili? Yang bertanya apakah sudah jelas? Yang bertanya tadi apakah sudah jelas? Tolong di chatting aja, jelas atau enggaknya, jelaskan. Insyaallah jelas. Naam, Syekh, wadih, insyaallah. Jayyid. لأحد سؤال آخر؟ نعم شيخي. لحظة. هناك من يسأل كيف طريقة أو أسلوب لمواجهة al-abawaini qala alladzani yatakallamani bi kalamin laisa kama fa'ala, yani huwa yatakallam al-ab wal abawain yatakallamani ya'murani waladaihima walakin huma lam yaf'ala. Kaifa tariq wa uslub li muwajahati mithli hadhihi al-mushkilah. Mathalan, دكتور فجر لم أفهم عليك ما قلت. ماذا يعني يتكلمان بشيء ولم يفعلا؟ ماذا يعني هذا؟ يعني نعم كأن هناك يقول مثل ينصح مثلا يأمر الأب أو الأم ولده أن يصلي مثلا لكن هما لم يصليا كيف كما قال هؤلاء كيف يعني ننصح الأبوين مثلا كيف نقول لهما لماذا هو يتكلم بشيء ولم يفعله. الأمر إن أمر الوالدان أو أحدهما ولدهما بما هو واجب في دين الله
فطاعتهما في ذلك واجبة وإن لم يكن الأب أو الأم ملتزم بشرع الله عز وجل. Nah, jadi prinsipnya kita lihat apakah kalau seseorang tadi misalkan ada orang tua yang antara perkataan sama perbuatannya berbeda, kemudian bagaimana anak tersebut, apakah anak tersebut yang dia lakukan, kata Syekh tadi, seandainya yang diperintahkan oleh sang orang tua ini adalah perkara yang wajib menurut syariat, maka harus dijalankan meskipun orang tuanya sendiri tidak melaksanakan, misalkan tetap anaknya melaksanakan perintah yang isinya menunjukkan kewajiban tersebut. Naam, Syekh. هو المطلوب من الولد أن يطيع والديه في المباح والمكروه. فكيف بالواجب؟ واجب عليه أن يطيعهما في ذلك وإن كانهما لم يلتزما به. Jadi Syekh menekankan kembali bahwa mentaati kedua orang tua dalam perkara yang hukumnya mubah bahkan makruh menurut syariat pun itu harus dilakukan, gitu ya, dilakukan. Lebih-lebih yang diperintahkan oleh orang tua adalah perkara yang wajib, maka ya harus dilakukan meskipun orang tuanya tidak iltizam, bukan orang yang melaksanakan hal tersebut, tetap harus kita laksanakan sebagai anak. Naam, Syekh. Wallahu ta'ala yaqul wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dalam ayat itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memerintahkan sholat kepada keluarga dan hendaknya melakukan kesabaran atas hal tersebut. Falwaladu alaihi an ya'mura ahlahu bil ma'ruf bima fihi ta'ah wa yasbir ala dzalika. Orang tua memiliki kewajiban untuk memerintahkan ketaatan kepada Allah atas anak-anaknya. Jadi anak-anaknya, keluarganya harus diperintahkan oleh sang bapak atau orang tua ini untuk melakukan ketaatan, dan hendaknya orang tua tadi bersabar atas hal tersebut. Nah, وصل له المطلوب. نعم شيخ كأن لا يسأل مرة ثانية. جيد. هل من سؤال آخر؟ يا مثل هكذا يعني تتماثل الأسئلة. نعم شيخي. بين لهم الأسئلة المتماثلة. لحظة شيخ. مثل كيف يفعل الولد على ظلم أبويه، يعني الأبوا أب والأم يظلمان ولده، ماذا يفعل نحو الولد بمثل هذا الظلم شيخي؟ يعني أحدهما يظلم الآخر أم هما لا ليس ظلماه لما كان صغيرا؟ لا أدري، هناك فقط يسأل هكذا. الأب مثلا يظلم ولده، ماذا يفعل نحو الولد هكذا. هلا هو
يجب على الولد أن لا يضيع والديه في حال كبرهما واحتياجهما إليه بفقرهما. Jadi kalau ada yang tanya bagaimana menyikapi terhadap orang tua yang zalim, orang tua yang zalim ini masih umum kali ini ceritanya. Makanya saya tadi tanya-tanya terus, apa itu maksudnya? Ya, seandainya sang anak ini masih membutuhkan kepada orang tua, masih betul-betul dia tidak mandiri, memang masih dalam pengawasan orang tua, dalam didikan orang tua, maka tentunya sang anak ini tidak boleh mengganggu kedua orang tuanya. Itu intinya, mengganggu kedua orang tuanya yang orang tuanya ini merasa tidak nyaman dengan anak ini kalau mengganggu terus sama orang tuanya. Maka itulah yang harus dilakukan sebenarnya, jangan sampai orang tua itu berbuat sesuatu yang seperti itu. Harusnya anaknya ini yang mengerti. Janganlah melakukan perbuatan-perbuatan yang seandainya dia ini masih dalam tanggungan orang tuanya, tidak boleh untuk mengganggu orang tuanya. Itu. Bukan maknanya kalau sudah dia mandiri boleh mengganggu, tetap nggak boleh, gitu maksudnya. Ini lebih-lebih, ya. Nah. ولو أنهما كانا أضاعاه في صغره فلم يعطفا عليه فلا يجوز له أن يعاملهما بالمثل فيضيعهما في كبرهما وحالة حاجتهما إليه فإن فعل ذلك يكون من جملة العاقين ويستحق هذا العذاب الشديد. Ya, begitu juga seorang anak yang waktu kecilnya disia-siakan, misalkan ditelantarkan orang tuanya. Kemudian ketika dia sudah dewasa, dia tidak dibolehkan untuk sang anak ini tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Walaupun waktu kecilnya dia ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya sudah lanjut usia dan dia sudah dewasa, maka tidak boleh sang anak ini berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau melakukan perbuatan durhaka, yaitu dosa. Naam, Syekh. فلا يدخل الجنة مع الأولين بل يدخلها بعد عذاب مع الآخرين هذا إن ختم له الإسلام وإلا فلا يدخل الجنة البتة. Maka orang-orang seperti ini yang durhaka terhadap kedua orang tuanya atau salah satunya, tentunya jika dia meninggal dalam kondisi muslim, iman, ada benar imannya, meninggal belum sempat tobat dengan dosa ini, maka jika Allah tidak mengampuni dosa orang ini, maka orang ini tidak akan bisa masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang masuk pertama tanpa disiksa masuk surga. Kenapa? Karena sebab dosa ini dia akan masuk ke dalam neraka walaupun tidak berkekalan karena meninggalnya adalah Islam, masih muslim. Tapi jika anak ini meninggalnya bukan Islam, ya, durhaka kepada orang tuanya, maka ketika dia mati atau meninggal, maka tempat tinggalnya anak ini adalah di neraka jahanam selama-lamanya. Kenapa? Karena tidak beriman, meninggalnya tidak dalam kondisi beriman. ولا فرق في هذا بين الرجل والأنثى. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. وإنما الخير الذي يكسب الإنسان البر الأعظم للوالدين هو أن يخالف نفسه ويبرهما مع أنهما ضيعاه في صغره. Nah, kewajiban seorang anak adalah kepada orang tua tetap berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, mau laki mau perempuan sama.
dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama untuk dilakukan kepada orang tuanya, meskipun di waktu kecilnya, sekali lagi, orang tuanya ini menelantarkan anak ini. وهذا أعظم ثوابا من الولد الذي يبر أبويه في حال كبرهما وفقرهما وهما كانا يحسنان إليه ويعطفان عليه ويرعيانه بالشفقة والرحمة والترفيه، يعني التوسيع عليه بالنفقة والملبس وغير ذلك في صغره. Nah, perlu kita ketahui, kata Syekh tadi, pahalanya lebih besar anak yang di waktu kecil dia ditelantarkan orang tuanya, namun di saat dia besar, orang tuanya dalam kondisi tua, sudah berumur, tidak kuat lagi, kemudian dia berbuat baik, berbakti, walaupun waktu kecilnya dia ditelantarkan. Ini pahalanya lebih besar yang dilakukan orang anak ini daripada anak yang dari kecil itu memang dalam didikan, dalam lindungan, dalam perhatian orang tua. Kemudian anak ini setelah gede, ketika orang tua sudah fakir, ketika orang tua sudah lanjut usia, dia berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya. Jadi pahalanya anak yang kedua ini sebenarnya besar juga, tapi lebih besar anak yang tadi, yang ketika kecil dia ditelantarkan orang tua, tetapi dia membalas dengan kebaikan, berbakti kepada orang tua di saat orang tuanya fakir ataupun lanjut usia. Naam Syekhi. هذا إذا كان ضيعاه، أما إذا كان أحد الوالدين قال قد عمل على ظلم أحدهما، يعني هذا من مداخل الشيطان التي يدخل منها الشيطان إلى الإنسان لإهلاكه، أنه إذا حصل شقاق بين الأبوين وكان أحدهما ظالما يحمله الشيطان على التحزب لمن هو ظالم منهما، فيقول لازم علي أن أنتصر لأمي على ظلم أبي فيظلم أباه، أو يقول العكس، لازم أن أنتصر لأبي وأتحزب له وهو الظالم. وكلا الأمرين من موجبات اللعنة، كل الأمرين يوجب اللعنة، والناجي من سلم من ذلك كله. Nah, ini ada satu lagi, semoga ini bisa menjawab yang bertanya-tanya yang lainnya. Apabila ada seorang bapak, ibu, suami istri sedang cekcok, terjadi percekcokan di antara mereka, kemudian sampai salah satu dari keduanya itu saling menzolimi, melakukan perbuatan zolim antara satu dengan yang lainnya. Maka sang anak itu harus hati-hati. Jangan sampai menjadi alatnya setan. Dengan begitu, setan bisa mempengaruhi sang anak ini untuk membela yang terzolimi. Katakanlah misalkan ayahnya menzolimi sang ibu di depan mata sang anak. Maka anak, hati-hati di sini. Setan akan membuat agar anak ini membela kepada ibunya. Dengan cara apa? Berbuat zolim sang anak ini kepada sang ayah. Nah, atau sebaliknya. Yang berbuat zolim itu sang ibu terhadap ayah. Intinya sang anak ini akhirnya membela yang terzolimi. Dengan berbuat zolim kepada yang menzolimi tadi, maka kedua-duanya ini mendapatkan laknat. Baik yang berbuat zolim dari pihak ayah atau ibu terhadap sesamanya, atau terhadap pasangannya, atau sang anak ini yang alih-alih ingin membela yang terzolimi dari bapak atau ibunya dengan melakukan perbuatan zolim kepada ayah atau ibunya. Dua-duanya kondisi ini adalah dilaknat oleh Allah. Nah, وصل المراد. نعم شيخ. يريد شيء آخر أم هذا هو؟ نكتفي شيخي. هو
السائل يريد شيئا آخر أم هذا هو حصل على جوابه؟ Man tabahtu alladhi yas'al Syekh ana nasitu man huwa alladhi yas'al. Mohon yang apakah sudah paham? Mohon raise hand. Oke, terima kasih Pak Muhammad Thayyib. Naam Syekh, qala Syekh Muhammad Daironi Yasir. Naam. Qala Syekhi. هل يوجد شيء آخر بعد سؤال آخر أم خلاص انتهى؟ سودان. نعم سيكفي شيخ. يكفي؟ أنا لا أقول لك لا يكفي. هل انتهت الأسئلة من قبلهم أم لا؟ الأسئلة يعني واحد ممكن شيء واحد. تفضل. كيف نعم الزوجة كيف تبر أبويها إذا كان هي تعيش بعيدة عن ولديهما مع زوجها لا يمكن أن تأتي إليهما بزيارة مثلا. هو لا البر يكون بالنفقة، يكون بالخدمة، يكون بالزيارة، يكون بالإنفاق عليهما، بالتواصل معهما. إن كانا في نفس البلدة لابد من زيارتهما، لابد، وإلا إن لم تأتي لزيارتهما وكان هذا إن كانا في نفس البلدة، فإن كانا في نفس البلد ولم تأتي لزيارتهما هذا لا يجوز، بل هذه من الصلة يعني الواجبة. إن شاء الله تعالى نتكلم عن ذلك في وقت آخر فيما يتعلق بالصلة الواجبة مع الأبوين، صلة الرحم، وعلى ما ورد في الشرع ليس على ما يذكر أهل أندونيسيا. Nah, ya jadi yang bertanya tadi intinya adalah bentuk berbakti kepada orang tua itu banyak, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Ya, kalau kita mengikuti dari awal tadi hadir, kita perhatian, insya Allah nggak akan tanya ini sebenarnya. Tapi nggak tahu lah, wallah alam, mungkin pas waktu itu ada kendala ya, mungkin sehingga tak tersampaikan. Jadi berbakti kepada orang tua itu ada merawat, mengunjungi, menziarahi beliau, kemudian memberi nafkah, kemudian ya menelpon. Hari ini kan canggih, bisa ditelepon. Jadi tidak ada cerita putus hubungan sebenarnya dengan orang tua. Ya, mau jauh kayak apapun hari ini insya Allah masih lumayan bisa. Jadi bisa dengan cara apapun yang itu bisa menyambungkan dia dengan orang tua, yang itu ada berbakti kepada orang tua. Ngirim nafkah itu juga termasuk boleh. Nah, dan seandainya kata Syekh tadi letak anak, posisi anak secara geografisnya dengan orang tua itu di satu wilayah, maka seandainya tidak dikunjungi sama sekali, itu tidak boleh. Kalau satu wilayah, kayak Banda Aceh dengan Banda Aceh, wilayah itu, maka harus dikunjungi. Tidak boleh tidak dikunjungi. Syekhi, Afwan, yani أنت قلت أتشي هي البلدة يعني مثلا
بلدة آتشي، يعني كوتا نعم آتشي. Banda Aceh Syekh. بلدة آتشي. نعم Syekh. وليس المراد ناحية بعيدة يحتاج فيها إلى سفر، فما كان فيه سفر المرأة لا تسافر لوحدها إلا لضرورة. Nah, Syekh. Jadi seandainya satu wilayah yang saya maksud adalah Banda Aceh, sesama Banda Aceh, maka tidak boleh tidak dikunjungi orang tua. Tetapi kalau jauh, Banda Aceh dengan Aceh lainnya yang membutuhkan jarak, yang membutuhkan waktu, misalkan Banda Aceh dengan mana, Tamiang, atau dengan mana, dengan Takengon, pokoknya jauh, membutuhkan waktu, jarak, maka sang perempuan ini tidak boleh berangkat sendiri, ya, tanpa ada mahram kecuali dalam kondisi darurah. Nah, Syekh. Nah. Khalas Syekh, yakfi. وصل المراد للسائل. نعم هذا هو الظاهر السؤال هكذا فقط. نعم. يتجاوز الإجابة تتجاوز حقيقة. نعم شيخي. نعم، هل يوجد شيء آخر بعده أم خلاص اكتفينا بهذا؟ اكتفينا شيخي. نعم. يكتفى بهذا. إن شاء الله. طيب. والحمد لله. نعم وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. بارك الله فيكم جميعا. أحسن الله إليكم. آمين. غفر الله لي ولكم. آمين. أماتني الله وإياكم آمين. على التقوى. اللهم اجعلنا من البارين بأهالينا بأمهاتنا وآبائنا وأدخلنا الجنة معهم بسلام يا أرحم الراحمين يا الله. واجمعنا جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وفي الجنة يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.